Saya percaya bahwa pendidikan adalah alat sekaligus jalan pintas paling brilian untuk menyalakan masa depan. Pernahkah Anda membayangkan jika setiap ilmu tidak pernah diwariskan? Mampukah kita bertahan hingga sekarang? Akan ada berapa juta orang yang mati kelaparan jika kemampuan menanam dan memasak makanan tidak diwariskan? Akan ada berapa juta orang yang tersiksa penyakit mematikan jika kemampuan menyembuhkan tidak diturunkan? Akan ada berapa juta kasus pertikaian jika setiap cinta dan kasih sayang tidak dikembangbiakkan? Dan ada berapa juta umat manusia yang dibakar di neraka jahanam jika ajaran-ajaran Tuhan tidak pernah disampaikan? Sedang hampir 5 juta anak Indonesia gagal bersekolah. Lebih dari 50 juta anak-anak kita beruntung setiap hari bisa berangkat ke sekolah. Tapi, apakah pendidikan hanya berarti pelajaran yang dibacakan di kelas-kelas dan nilai-nilai yang tercantum di kertas-kertas? Izinkan saya untuk menunjukkan sesuatu. Ini adalah gambaran alat komunikasi kita zaman sekarang. Sedang ini adalah gambaran alat komunikasi kita 150 tahun ke belakang. Wow, perubahan yang begitu luar biasa. Ini adalah cara kita mengantarkan barang di zaman sekarang. Sedang ini adalah cara mengantarkan barang 150 tahun ke belakang. Wow, efisiensi yang begitu mencengangkan. Dan ini adalah cara belajar di sekolah kita sekarang. Sedang ini adalah cara belajar di sekolah kita 150 tahun ke belakang. Wow, hanya seragamnya saja yang sedikit berbeda. Inilah yang sangat mengejutkan. Jika kemajuan zaman dapat begitu hebat mengubah alat komunikasi dan cara kita mengirim barang, mengapa tidak banyak perubahan dari sistem sekolah yang kini kita jalankan? Sekolah adalah wahana bagi anak-anak untuk mengembangkan dirinya. Bukan sekadar mesin penggelontor materi pelajaran yang diaktifkan selama 6 hari dalam sepekan. Di sekolah, kita tidak sedang memaksa anak-anak untuk menghafal setiap materi pelajaran dan menjadikan anak-anak sebagai Google yang berjalan. Kita tidak sedang memaksa anak-anak untuk tahu semua bahasa asing dan berubah menjadi kamus setebal 600 halaman. Tidak juga memaksa anak-anak untuk menjadi yang tercepat dalam berhitung dan mengubah mereka menjadi kalkulator tanpa baterai yang terpasang. Di sekolah, anak-anak tidak semestinya dipaksa untuk selalu berkata iya sambil kita berharap kelak ia akan tumbuh menjadi Siri atau Bixby seperti yang terinstal di smartphone kita. Tidak, anak-anak kita adalah penentu masa depan Indonesia. Oleh karenanya, mereka harus mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Dan pendidikan yang berkemajuan hanya bisa dilakukan jika kita bersedia bergandeng. Ya, ini bukan saatnya untuk sekadar berkabung. Ini adalah saatnya bagi kita untuk segera bergabung. Gagasan Merdeka Belajar yang dibawa oleh Pak Menteri hari ini adalah jendela besar yang siap mengantarkan kita menuju transformasi. Mari Bapak Ibu Guru, wali murid, rekan-rekan komunitas, kita bergandeng tangan untuk mendorong anak-anak kita untuk berkarya dan berkreativitas. Karena dengan karya dan kreativitas, anak-anak akan dapat memberikan kontribusi dan memaknai kehidupan secara lebih luas. Sekali lagi, berkarya. Karena kelak, ketika mereka lulus sekolah, kita tidak akan peduli dengan berapa nilai mereka. Karena yang dapat kita rasakan adalah karya-karya yang mereka ciptakan. Seperti Faraday yang berkontribusi lewat karya temuan listriknya, seperti Bill Gates dengan karya Microsoft Office-nya, seperti Najwa Shihab dengan karya channel inspirasinya, dan seperti Pak Nadiem Makarim dengan aplikasinya yang membantu jutaan manusia setiap harinya. Maka, disinilah GMB Indonesia berada, mengajak setiap anak, pemuda, dan para pendidik Indonesia untuk berkarya, melalui menulis dan membaca sebagai langkah awal untuk mendorong siapapun untuk mulai berkarya dan menemukan dirinya yang sebenarnya. Maka inilah dia, program GSMB Nasional yang dipersembahkan untuk setiap anak-anak Indonesia yang siap berbagi cerita, menerbitkan karya, dan menggali kedalaman dirinya. Kami percaya bahwa setiap anak
berhak untuk mendapatkan kesempatan berkarya. Ini bukan semata soal setidaknya sekali seumur hidup, tetapi ini adalah tentang sekali untuk mengawali segala karya dan kontribusi yang akan mereka ciptakan seumur hidupnya nanti. Anak-anak meski belum bekerja dan belum memikirkan kebutuhan keluarga, bukan berarti ia tidak masuk dalam hitungan kita. Setiap gagasan dan ceritanya layak untuk didengar dan diperdengarkan kepada dunia. Pun kami percaya, bukan semata hukuman, wejangan, atau undang-undang yang bisa menyelamatkan mereka. Alkohol, video porno, narkoba, juga bullying yang terus memakan korban yang nyata hanyalah pelarian anak-anak berkat kegagalan kita menyediakan tempat untuk berekspresi dan menemukan jati diri bagi mereka. Program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional adalah program yang mendorong, melatih, dan memfasilitasi anak-anak Indonesia untuk berbagi cerita dalam buku terbitan antologi bersama. Program ini tidak dirancang untuk sekadar melahirkan para penulis dengan karya yang melegenda. Tapi program ini dibuat dengan sepenuh hati sebagai serangkaian upaya nyata untuk menyediakan ruang berekspresi dan menemukan jati diri bagi mereka. Dan tentu saja, upaya kita tidak bisa berhenti di situ saja. Setiap anak harus punya keyakinan untuk mewujudkan setiap mimpi mereka. Apalagi melalui perkembangan teknologi, dunia kini telah begitu luas membuka dirinya bagi para pemimpi. Maka inilah dia, Digilight, platform literasi digital yang dikembangkan guna memastikan semua generasi penerus Indonesia mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan mimpi-mimpinya. Digilight adalah jalan pintas bagi setiap kepala sekolah untuk mendigitalisasikan sekolahnya. Untuk memastikan anak-anak memiliki bekal yang cukup untuk dapat belajar dimanapun dan kapanpun, kami sediakan kelas literasi yang berkurikulum. Dan itulah jembatan bagi setiap proses pembelajaran optimal yang didambakan. Menjadi anak-anak tidak berarti mudah dan tak penting. Mereka juga memiliki banyak tantangan dan permasalahan yang penting. Maka kelas karakter diciptakan guna memastikan mereka mendapatkan pendampingan untuk memanage hidup dan kehidupan, untuk melahirkan anak-anak yang tumbuh menjadi harapan dan masa depan. Einstein pernah berkata, setiap anak itu jenius. Tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya ia percaya bahwa dirinya bodoh. Dan ini akan menjadi petaka besar dalam sejarah pendidikan jika hal ini terus dilakukan. Ketika anak-anak di kelas belajar matematika, bukan berarti kita dituntut menjadikan mereka sebagai guru matematika yang mampu menyelesaikan semua soal-soal kita. Sebagian dari mereka akan menjadi pengusaha, wali kota, YouTuber, desainer, direktur, ataupun atlet parkur. Maka diluncurkanlah kelas talenta sebagai cara untuk menjawab kebutuhan dan passion mereka. Digilight dirancang dengan mempertemukan para pakar pendidikan, psikolog, TED expert, dan kalangan profesional guna menghadirkan sistem pembelajaran yang menyenangkan sekaligus optimal. Maka begitulah Digilight.id dikembangkan guna melahirkan generasi emas membawa perubahan untuk negeri ini. Kita telah banyak berbicara tentang anak-anak kita, tapi bukan berarti kita lupa dengan para pemegang kunci masa depan bangsa, yakni para pendidik Indonesia. Merekalah yang setiap hari bangun lebih pagi dan secara nyata merancang masa depan bagi negeri ini. Dari tangannya, dokter, manajer, polisi, penyanyi, hingga presiden bisa tercipta. Kata-katanya adalah mantra, dan setiap langkahnya adalah cinta. Maka kami persembahkan program Adi Acarya Award setiap tahunnya sebagai bakti kami atas setiap inci jasa-jasa guru kita tercinta. Program ini berfokus untuk menyediakan fasilitas penerbitan buku secara gratis dengan layanan yang dapat di-customize. Terinspirasi dari jari-jari beliau yang dengan penuh kasih sayang menyalami kita setiap hari, kami ciptakan proses penerbitan buku yang semudah mencetikkan jari. Bisa secepat 5 hari kerja, segampang mengirim WA, dan menerima segala jenis naskah seperti pelukan mereka yang senantiasa menengadah. Karena kami percaya, para pendidik Indonesia
Indonesia dengan segenap cinta, karya, dan keteladanannya adalah para begawan bangsa. GMB Indonesia berkolaborasi dengan berbagai instansi serta pegiat pendidikan dan literasi tidak akan pernah berhenti berinovasi untuk hadirkan pendidikan yang revolusioner dan berkemerdekaan. Karena pendidikan adalah alat terbaik untuk menghadirkan kebahagiaan yang berkemajuan. Dan GMB Indonesia bersama Anda bangga menjadi bagian dalam sealbum perjuangan Nyalakan Masa Depan.